Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mir'atun Nisa, dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mahasiswa-mahasiswi yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang tema-tema pokok Al-Quran. Namun sebelum membahas tentang tema pokok Al-Quran, kita akan terlebih dahulu membahas tentang pertama, fungsi Al-Quran bagi umat manusia, dan yang kedua, tujuan pokok Al-Quran. Dan setelah itu kita akan mengetahui fungsi, tujuan, dan juga tema-tema pokok apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mahasiswa-mahasiswi yang mencintai Al-Quran, Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu dan dia sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Hal ini ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Nah, apa maksud segala sesuatu di sini? Maksud segala sesuatu di sini bukan berarti Al-Quran memuat segala sesuatu secara detil dan terperinci. Namun, maksud dari segala sesuatu di sini adalah bersifat aturan-aturan yang secara umum atau al-qawanin al-ammah dan prinsip-prinsip universal atau al-mabadi al-kulliyah. Nah, Al-Quran memiliki 3 tujuan pokok. Yang pertama adalah petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia, meliputi keimanan pada keesaan Allah dan hari pembalasan. Kedua, petunjuk tentang akidah. Petunjuk tentang akidah secara individu maupun secara kolektif. Dan yang ketiga, petunjuk tentang syariat dan hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Nah, mari kita bahas tentang tema-tema pokok yang ada di dalam Al-Quran. Tema-tema tersebut antara lain yang pertama adalah tentang Allah, tentang Tuhan. Mengapa harus Tuhan? Mengapa alam semesta dan isinya tidak berjalan dengan sendirinya tanpa harus dihubungkan dengan zat yang maha tinggi? Al-Quran menyebut ini sebagai keyakinan terhadap yang gaib. Tetapi yang gaib ini dapat menjadi nyata dalam kadar tertentu bagi orang-orang khusus seperti Nabi. Nah, perwujudan kasih sayang Allah melalui mata rantai penciptaan, pemeliharaan, petunjuk, pengadilan sangatlah masuk akal akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Al-Quran, Allah menunjukkan jalan yang lurus di antara jalan-jalan yang bengkok. Dia, Allah, atas kehendaknya menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus dan bukan jalan yang bengkok. Kemudian tema pokok yang kedua adalah manusia sebagai individu. Manusia sebagai ciptaan Allah memiliki kelebihan dibanding makhluk lain karena Allah sendiri yang meniupkan ruhnya kepada manusia. Untuk menghadapi kekuatan jahat setan, manusia harus berusaha melindungi diri dengan perilaku-perilaku takwa karena setan adalah kekuatan anti manusia dan bukan anti Tuhan. Manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat kelak. Yang ketiga adalah manusia di masyarakat. Tujuan Al-Quran untuk terbentuknya tatanan etika, egalitarian dan keadilan diusung oleh Al-Quran bersamaan dengan penolakan masyarakat akan keadilan. Nah, yang berikutnya adalah tentang alam semesta. Alam semesta tidak bisa menjelaskan dirinya.
Ia hanya punya satu pilihan, yaitu tunduk pada Allah melalui hukum-hukum ketetapannya. Tetapi ia adalah sebuah tanda yang menunjuk kepada sesuatu di luar dirinya, sesuatu yang tanpa itu alam semesta dengan segala sebab alamiahnya akan menjadi tiada dan hampa. Tema pokok yang kelima adalah tentang kenabian dan wahyu. Allah mengutus para rasul, baik disebutkan atau tidak di dalam Al-Quran. Kehadiran para nabi membawa pesan universal akan meningkatkan kesadaran manusia antara kebaikan dan keburukan. Dari sekian nabi dan rasul, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul terakhir yang diutus. Umat Muhammad mendapat tantangan untuk meneruskan pesan risalah kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keenam, tema pokok Al-Quran adalah tentang eskatologis atau tentang kehidupan akhirat. Secara umum, tema ini berbicara tentang surga dan neraka. Ide pokok akhirat adalah munculnya kesadaran unik manusia akan pengalaman yang belum dialami sebelumnya di dunia. Akhirat adalah kebenaran. Kemudian tema yang ketujuh adalah tentang setan dan kejahatan. Iblis dan setan adalah personifikasi yang dirujuk oleh Al-Quran untuk mewakili kekuatan jahat di muka bumi. Aktivitas setan hanya mampu membingungkan kesadaran batin manusia. Ia tidak punya kekuatan, tetapi ia memiliki tipu daya. Kekuatan setan bertumpu pada kelemahan manusia. Oleh karena itu, yang berbahaya bagi manusia bukanlah faktor setan, tetapi sikap manusia yang tidak mengerahkan kekuatannya untuk melawan bujuk rayu setan. Nah, yang terakhir, tema pokok di dalam Al-Quran adalah tentang bangunan sendi-sendi masyarakat Muslim di Madinah. Baiklah, kesimpulan kita kali ini adalah Quran Surat An-Nahl mengindikasikan bahwa fungsi Al-Quran antara lain untuk menjelaskan segala sesuatu yang maksudnya adalah aturan-aturan umum, al-qawanin al-amah, dan prinsip-prinsip universal, al-mabadi al-kulliyah. Kemudian tujuan pokok Al-Quran adalah yang pertama petunjuk akidah dan kepercayaan, yang kedua petunjuk tentang akhlak secara individu maupun kolektif, yang ketiga petunjuk tentang syariat dan hukum. Adapun tema pokok Al-Quran adalah pertama tentang Tuhan, kedua manusia sebagai individu, ketiga manusia di masyarakat, keempat alam semesta, kelima kenabian, keenam eskatologis atau akhirat, ketujuh setan dan kejahatan, kedelapan bangunan sendi-sendi masyarakat Muslim Madinah. Demikian mahasiswa-mahasiswi UMY yang senantiasa mencintai Al-Quran, pembahasan kita kali ini tentang tema pokok Al-Quran. Terima kasih atas respon positifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.